Kalau kita ngomongin soal dana amal, biasanya yang kebayangkan bantuan yang sifatnya sementara ya. Nah, gimana kalau dana itu diubah jadi modal? Modal buat kemandirian ekonomi jangka panjang. Yuk kita bongkar bareng-bareng sebuah model bisnis sosial yang menurut saya cukup revolusioner buat ngentasin kemiskinan. Oke, kita mulai dari mana? Semuanya ini berpusat pada satu kisah nyata. Kisahnya seorang pria bernama Asep. Bisa dibilang, dialah jantung dari seluruh transformasi yang akan kita bahas ini. Nah, ini dia orangnya, Asep. Dulu tuh beliau kerja jadi office boy di Jakarta. Bayangin deh, hidupnya langsung jungkir balik pas jam kerjanya dipotong. Tiba-tiba, dia dihadapkan pada kesulitan ekonomi yang berat banget. Tapi, coba lihat sekarang, hidupnya beda banget. Angka yang Anda lihat ini omset rata-rata dia per bulan. Gila kan lompatannya? Pertanyaannya, gimana caranya? Kok bisa? Nah, jawabannya ada di sebuah program yang super inovatif. Program ini bukan cuma ngasih bantuan biasa, tapi benar-benar ngasih jalan baru buat dia mengubah nasibnya. Jadi, Asep ini gabung ke program namanya Z-Chicken. Konsepnya simple, tapi cerdas banget. Program ini mengambil dana zakat yang biasanya buat konsumsi, lalu diubah jadi modal produktif. Modal buat apa? Buat bikin usaha kecil. Penting banget nih buat dicatat. Kuncinya itu bukan cuma ngasih duit ya, sama sekali bukan. Program ini ngasih paket usaha yang lengkap, kayak business in a box gitu. Sebuah ekosistem utuh yang dirancang buat menopang kesuksesan pesertanya. Oke, ekosistem pendukung. Kedengarannya keren ya. Tapi, wujud nyatanya tuh kayak gimana sih buat pengusaha baru kayak Asep? Semuanya itu dimulai dari proses yang jelas dan terstruktur banget. Ada 4 langkah utama nih. Tujuannya apa? Ya biar bantuannya itu nggak salah sasaran. Harus nyampe ke orang yang tepat, di lokasi yang paling potensial. Nah ini dia yang menarik. Apa aja sih isi kotaknya? Para peserta itu langsung dapat semua ini. Ada gerobak, kompor, wajan, tabung gas. Lengkap pokoknya. Artinya apa? Begitu dapat paket ini, besoknya mereka udah bisa langsung jualan. Nggak pakai nunggu. Tapi nggak berhenti di situ. Dukungannya itu jauh lebih dari sekedar alat-alat fisik. Program ini juga nyiapin bahan baku awal, ngasih pelatihan masak, promosi, bahkan pembukuan sederhana. Dan yang paling penting, ada pendampingan terus-menerus. Jadi kalau ada masalah, nggak sendirian. Kisah Asep tadi kan luar biasa ya, tapi itu baru satu orang. Sekarang coba kita zoom out. Kita lihat gambaran besarnya. Gimana sih model ini bisa berkembang sampai ke seluruh penjuru negeri? Lihat angka ini, 1.741. Itulah jumlah Gerai Z-Chicken yang sekarang beroperasi di seluruh Indonesia. Dari yang tadinya cuma satu cerita kayak Asep, sekarang jadi jaringan nasional yang masif. Dan kalau kita lihat sebarannya, jejaknya udah signifikan banget. Paling banyak itu ada di Jawa Barat, disusul Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ya, masuk akal sih, ini kan wilayah-wilayah yang penduduknya padat banget. Tapi dari semua angka, mungkin ini yang paling penting. 980. Ini bukan cuma angka loh. Ini adalah jumlah keluarga yang secara resmi berhasil keluar dari garis kemiskinan, yang sekarang bisa mandiri secara ekonomi, berkat Z-Chicken. Wow! Nah, ini yang membawa kita ke tujuan paling akhirnya, ke filosofi terdalam dari program ini, yaitu sebuah transformasi besar dari yang tadinya menerima, sekarang jadi pihak yang memberi. Oke, biar kita satu frekuensi, kita pahami dulu istilah ini ya, mustahik. Simpelnya, ini adalah sebutan buat orang yang berhak menerima bantuan atau zakat. Nah, lawannya adalah muzaki. Ini kebalikannya. Mereka adalah orang-orang yang kondisi finansialnya udah stabil, udah mapan, sehingga mereka sekarang justru wajib memberi atau membayar zakat. Jadi, inti dari SUA ini adalah perjalanan transformasi itu. Dari yang tadinya menerima bantuan, kekurangan modal, dan bergantung secara ekonomi, menjadi pihak yang sekarang bisa memberi bantuan, bisa menghasilkan modal sendiri, dan mandiri secara ekonomi. Pergeseran yang luar biasa kan? Dan kerennya, transformasi ini tuh bukan cuma teori atau harapan aja. Ini beneran terjadi, dan datanya ada. Kita bisa lihat, setiap tahunnya ada aja pengusaha Z-Chicken yang berhasil naik kelas dari mustahik menjadi muzaki. Ini semua akhirnya ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungin. Mungkin dengan ngasih kail daripada sekedar ikan, program-program kayak Z-Chicken ini bisa jadi model baru ya. Sebuah modal yang bisa ditiru di mana aja untuk mengubah amal jadi pemberdayaan yang berkelanjutan. Gimana menurut Anda?